rumah. Kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, dia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Nah, kalau makan nggak hanya sarapan aja ya, makan pagi, siang, malam, sore, pokoknya setiap makan kita harus apa dulu? Makan dulu yang pertama, kemudian makan, terus berdoa, kemudian makan dengan sopan dan berdoa setelah makan. Oke, habis itu apa? Cuci tangan, air lagi. Siapa yang kayak gitu? Ketik kayak gitu siapa? Dari cuci tangan sampai cuci tangan lagi. Siapa yang kayak gitu? Apa kalian makan gak cuci tangan? Cuci, berdoa jangan lupa. Oke. Ya sih, betul. Next ya. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur dia mengusung gigi lalu berdoa terlebih dahulu. Ya, segera tidur beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut, terdapat makan dan juga sarapan. Karena apa? Adik-adik hebat dapat makan dan juga di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang coba adik-adik kita. Kira-kira berapa lama dalam satu hari? Mari kita lihat gambar berikut ini. Ternyata waktu dalam satu hari adalah 24 jam. Nah, Rani menunjukkan gambar tersebut. Jam berapa Rani sarapan? Ada yang bisa baca nggak? Jam berapa Rani sarapan? Mana nih yang jam berapa nih? 5.30. 5.30 itu berapa? Dibacanya? Jam setengah 6. Oh, anak apa? Pagi atau malam? Pagi. Hari ini kita akan belajar tentang membuat dan melaksanakan aturan. Ada yang tahu aturan itu apa? Ayo, kayak boleh. Oke. Masuk ya, masuk aja. Nah, peraturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, pernah nggak sih kalian ini lihat sebuah peraturan di suatu tempat, kalau di sekolah misalnya? Pernah lihat aturan di sekolah? Peraturan tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Contohnya apa? Kalau tidak boleh membeli itu masuk ke peraturan yang tidak tertulis. Kalau tiket itu peraturan tertulis. Biasanya itu tuh. Itu akan di bawah soal. Ya itu yang daftar petugas tiket itu adalah peraturan tertulis. Ya. Nah, aturan lingkungan kita di sini ada 3 ya. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga terdapat aturan. Aturan keluarga itu biasanya tidak tertulis dan harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Oke, contohnya itu misalnya kalian kalau pegang HP itu ada jamnya. Kalian harus patuhi aturan itu. Terus kalian kalau berangkat sekolah tadi apa ya? Ya, berangkat sekolah. Saling berpamitan, oke? Terus saling apa lagi contoh aturannya? Membantu orang tua. Itu kan nggak ada tulisan ya di misalnya di sini. Peraturan di rumah satu apa-apa. Enggak kan? Nggak ada kan di rumah. Jadi itu kalau di rumah itu peraturannya tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Oke. Kemudian ada lingkungan sekolah dan masyarakat. Itu juga ada aturannya yang harus kalian patuhi. Oke. Aturan-aturannya itu ada masyarakat. Contohnya itu jika bertemu lebih dari 1 kali 24 jam wajib lapor ketua RT setempat atau setiap warga wajib menjaga keamanan, kebersihan, serta kebersihan lingkungan. Nah, tadi itu pernah ya disampaikan itu kalau misalnya aturan di masyarakat contohnya
menjaga fasilitas umum. Oke, fasilitas umum itu contohnya apa aja? Karpet musola. Karpet musola digunakan umum itu kan berarti digunakan bersama-sama ya kan? Dan kita juga harus menjaganya bersama-sama. Oke, selain karpet musola, ya jalan terus mungkin tempat sampah yang kalau kamu kan ada tempat sampah ya, nah itu juga harus dijaga. Pokoknya ada di lingkungan itu tuh harus dijaga. Dan di sekolah juga harus dijaga. Meja itu juga sebenarnya nggak boleh ya, kayak gimana itu masuk fasilitas umum nggak boleh. Meja sekolah nggak boleh ini yang udah rusak, terus apalagi misalnya itu jendela semuanya itu. Oke, jadi udah paham ya contoh pelajaran di rumah, di sekolah sama di masyarakat. Nah, ini ada contoh pelajaran di rumah. Coba dibaca satu-satu. Bangun pagi tepat waktu. Nah, kalian udah melakukan ini belum? Udah. Ya, ini kalian anak yang tertib. Puji, apa-apa. Kalau kalian di lingkungan sekitar ini, kalian masuk pasal fasilitas umum, melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum, bertutur kata yang sopan dan santun, setiap keluarga membayar iuran kas rumah. Nah, udah maksudnya gimana? Ayo jangan berisik sendiri. Janjinya mau fokus bercanda sendiri ya. Apa ini maksud dari melaporkan tindak kejahatan dan pelanggaran hukum di contoh lingkungan masyarakat sekitar masyarakat. Jadi kalau misalnya nih ada yang ketahuan mencuri itu tindak kejahatan atau bukan? Ya, jadi harus dilaporkan. Laporkan kemana? Polisi bisa. Sebelum polisi, kalau ini PRT, PRW gitu ya. Bertutur kata sopan dan santun. Sopan santun itu bertutur kata tadi gimana? Nggak boleh teriak-teriak gitu aja ya kalau sama orang tua gitu ya. Dan keluarga udah iuran kan. Biasanya kan kalau di lingkungan masyarakat ada iuran kepolisian atau apa gitu harus bayarnya itu rutin kayak kalian kalau di sekolah itu membayar kas. Ada kan sini kan kalian langsung juga kalau kan bagus. Nah, jadi aturan itu ada berhubungan dengan Pancasila, yaitu Pancasila ke-4 dan ke-5. Coba dibaca sila kedua. Nah, contoh pasti peraturan dalam sila kedua yaitu menghargai dan membantu keluarga, saling membantu. Yang berhubungan dengan sila kelima yaitu didukung di rumah, di sekolah, di masyarakat juga kita harus didukung. Ya. Nah, kau udah tahu? Yang pertama, ini gambarnya. Nah, kalau di rumah itu aturannya apa? Bisa dibaca? Kita dilarang keluar ketika hendak keluar manapun. Yes, manapun. Kalian pamitan itu nggak hanya waktu sekolah aja, tapi juga waktu kalian mau main. Bu, bapak, pamit ya. Adik mau main ke rumahnya atau ke rumahnya siapa gitu ya. Yang terakhir ini ada rumah sakit. Oke, dibaca. Oke, siapa yang pernah sakit? Oke, biasanya kalau misalnya kita harus ambil dulu. Ada sakitnya apa? Sakitnya demam, coba ya udah. Ya, antri dulu. Kita lagi yang namanya pada dulu. Nanti kamu panggil, habis itu nanti di tahap yang selanjutnya. Paham ya? Tapi gimana sih perasaan anak-anak semua? Kalau misalnya ada anak atau tahu teman kalian itu melanggar aturan, kalian perasaannya gimana? Apakah ikut-ikutan? Enggak. Atau menegur? Nah, kayak gitu ya. Nggak boleh harus seperti ini. Nggak boleh kayak gitu kan? Paham ya sama yang tadi disampaikan? Udah ya? Nah, di sini ibu ada lembar LKI itu namanya lembar kerja individu. Individu tahu maksudnya? Tahu ya? Kerjakan sendiri. Kalau kerjakan sendiri tidak boleh kan? Contek. Ya, oke. Nanti. Ya, ada yang salah nggak? Udah selesai semuanya. Dan cepet banget ya ngerjainnya. Jadi kalian udah paham ya materi yang sudah disampaikan. Contoh-contoh di sekolah, peraturannya apa, terus di masyarakat, di rumah juga ya. Ada yang mau ice cream? Kita yel-yel.
apa ya namanya? Ini kan biar kita semangat. Ayo, berdiri dulu semuanya. Nah, ini perhatiin dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung, lalu kasih senyum tinggi. Digulung, lalu tertawa. Di sini udah menyiapkan. Ayo, sit down please. Sit down. Duduk ya, yang manis tuh gimana? Kanan kiri. Ayo, kanan kiri. Oke, ngomongnya. Ini ya, sama belakang. Kamu sama belakang. Beda sama ya bapak. Ini sama. Ini. Oke, yuk, diskusikan dengan bapak. Nanti kalau kalian akan ke depan buat mempresentasikan hasil diskusinya. Halo. Udah selesai semuanya? Belum. Udah yang belum ya? Kelompok 1 udah selesai? Udah, kelompok 2? Kelompok 3? Udah selesai? Udah, oke. Oke, 4 udah 5? Udah. Nah, selanjutnya kalian mau kelompok berapa dulu yang maju ke depan? Buat baca hasil diskusinya. Boleh? Oke, kita jawab tadi ya. Ayo, Bapak Timun. Bareng-bareng yuk, biar gak tahu. Kami ada kelompok kita mengucapkan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Nama saya Rias. Nama saya Abdul. Nama saya Yudi. Nama saya Oke. Baca. Teman-teman, kegiatan pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan aturan jawaban? Untuk mendapat kedisiplinan dan keamanan orang sekitar. Oke, kedua. Nomor 2, mengapa kita perlu menaati aturan jawaban akan menjadi tertib. Next. Tepuk tangan buat kelompok 5. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bukan. Kalian sudah mengerjakan tadi adalah tadi video sama seharusnya kalian sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Jadi kalian lagi presentasikan juga dan sudah apa namanya? Sudah tahu ya dan tadi ya jawaban kalian itu benar-benar semua, pintar-pintar semua. Jadi kalian sudah hafal banget ya. Materi tentang apa tadi? Tentang aturan. Oke. Jadi ibu harap itu kalian selalu menaati aturan biar kalian juga tetap damai, hidupnya tuh tertib, teratur ya. Oke, sopan santunnya juga bisa dijaga. Oke, paham semuanya? Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak. Ada dong. Ada. Apa? Tanya deh soal peraturan. Paham ya? Boleh. Kamu pulang?